Assalamualaikum sahabat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC. Sebanyak 284 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur sepanjang 2020 dengan jumlah korban sebanyak 551 orang yang sedang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Pelanggaran yang terjadi sebagian adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dialami terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya kekerasan fisik maupun non-fisik. Untuk pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan, sosok suami menempati posisi pertama sebagai pelaku. Untuk pelanggaran terhadap hak anak, orang tua menempati posisi pertama sebagai pelaku. Tragisnya, kekerasan-kekerasan itu terjadi di kabupaten atau kota penerima penghargaan sebagai kabupaten atau kota layak anak. Ini berarti jargon ramah HAM dan ramah anak belum ada di Jatim, ujar Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid Habibullah. LBH Surabaya berharap pemerintah menggalakkan upaya perwujudan kebijakan daerah ramah pada perempuan dan anak. Masih adanya kekerasan menunjukkan komitmen untuk melindungi anak baru di atas kertas dan belum menjadi kenyataan. Adanya penghargaan di beberapa kota dan kabupaten masih dibarengi dengan meningkatnya kekerasan. Miris ya sahabat. Persoalan melilit pada perempuan pun dijelaskan oleh Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Ariska Kurniawati. Ia menyebutkan, bagi perempuan 2020 adalah tahun krisis multidimensi. Rumah tangga dengan pengeluaran yang bertambah selama pandemi COVID-19 berpeluang lebih besar jadi tempat kekerasan fisik dan seksual, sebab persoalan ekonomi mendorong kekerasan. Di masa pandemi, perempuan harus membantu suami untuk bekerja. Ia juga harus menanggung tugas tambahan untuk mendampingi anak belajar di rumah dan memastikan kebutuhan hidup sehat untuk anggota keluarga. Sehingga hal ini meningkatkan stres bagi perempuan. Merespon banyaknya kasus kekerasan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga berharap dengan adanya pemberdayaan kaum perempuan dan penguatan ketahanan pangan keluarga mampu menekan angka kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak hulunya adalah persoalan ekonomi. Sebelum adanya pandemi, kasus kekerasan pada perempuan dan anak tetap saja mengalami kenaikan. Jumlah kasus konflik keluarga yang berujung pada perceraian pun juga marak dilakukan. Keadaan ini adalah potret kegagalan kehidupan sekuler untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara ekonomi maupun jaminan penjagaan terhadap perempuan dan anak. Kehidupan sekuler ini menjauhkan keluarga dari nilai-nilai Islam, sehingga saat masalah datang, anggota keluarga yang tak mampu menemukan solusi akan selalu tertekan dalam konflik hingga berujung pada tindakan kekerasan. Begitu pula dengan adanya sistem demokrasi yang menyuarakan kebebasan hingga melahirkan kesetaraan gender. Ide yang menuntut kesetaraan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, baik di dalam urusan pekerjaan bahkan sampai keluarga, akibatnya perempuan tak ingin terkungkung dengan perannya yang mengurusi rumah tangga. Sehingga perempuan pun mudah stres dan tertekan ketika pandemi yang menuntut mereka harus mengerjakan tugas domestiknya. Ditambah dengan sistem kapitalisme yang diemban negeri ini, membuat pemerintah tidak menjamin keluarga dapat memenuhi kebutuhannya di tengah wabah. Negara justru lebih memihak kepada korporasi atas nama investasi. Artinya, kekerasan kepada anak dan perempuan ini bukan hanya persoalan pandemi dan ekonomi. Namun, akar masalahnya terletak pada sistem demokrasi sekuler yang diterapkan. Sistem ini tak akan mampu memberikan jaminan penjagaan kepada keutuhan keluarga. Lalu, sistem manakah yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta menjamin penjagaan kepada keluarga? Simak jawabannya dalam program MMC Video yang akan tayang malam ini. Bersama MMC, pahami agamamu, bangga berislam kafah. Sampai jumpa di serba-serbi edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.